Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga Bab 3068-3070. Yulian terdiam setelah mendengar kata-kata Trevor, dan terlihat jelas bahwa dia sangat khawatir saat ini. Dan Dave berkata dengan ekspresi bingung, sekte macam apa penusuk awan ini? Dan mohai ini, apakah lautan tinta itu? Bagaimana bisa ada harta? Melihat tatapan bingung Dave, Yihe menjelaskan, sekte penusuk awan ini adalah sekte di benua wilayah timur, dan itu juga merupakan sekte yang bisnis utamanya adalah transportasi pesawat. Mengetahui bahwa lautan tinta sangat aneh, semua pesawat yang terbang di atas lautan tinta akan jatuh tanpa alasan, bahkan monster terbang pun tidak bisa terbang. Pertempuran sengit, dan lautan tinta ini dibentuk dengan darah dan jiwa para biksu yang mati yang bertempur dalam pertempuran. Itu sangat aneh, sehingga lautan tinta menjadi zona larangan terbang, dan tidak ada pesawat terbang diizinkan terbang di atas lautan tinta. Bahkan mencoba melintasi lautan tinta pun sangat sulit. Dave menjadi semakin bingung setelah mendengar penjelasan Yihe, dan bertanya dengan bingung, benua wilayah timur. Tempat apa itu? Tuan Chen, benua wilayah timur ini tidak lebih dari sebuah benua di sebelah timur alam manusia surgawi. Seluruh alam manusia surgawi dibagi menjadi 5 wilayah, 5 benua di timur, barat, utara, selatan, dan tengah, seperti 3 kaisar dan 4 raja dari ras binatang kami, dan beberapa iblis besar dari ras iblis. Yang pertama adalah, biksu manusia juga membagi wilayah menurut beberapa benua. Yurisdiksi Master Domain, dan benua tempat kita berada adalah domain utara. Jadi Master Domain Utara duduk di seluruh benua. Hanya saja alam manusia surgawi mencakup area yang luas, dengan benua saling silang, dan setiap faksi berselang-seling, berkelahi terus-menerus. Alasan mengapa sekte penusuk awan mengikuti sekte terbang adalah karena hal ini terjadi hanya ketika ada perselisihan kepentingan, tetapi pemilik domain tidak akan mencampuri masalah sepele seperti itu. Hanya ketika ada pertempuran berskala besar atau kebangkitan iblis, menyebabkan benua tertentu menjadi kacau, penguasa domain akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan menekannya. Jika tidak dapat diselesaikan, maka penguasa domain akan datang sendiri. Sebenarnya, sudah ratusan tahun, saya belum pernah melihat salah satu master domain, dan sepertinya saya belum pernah mendengar mereka muncul, dan lambat laun orang mungkin melupakan keberadaan master domain. Tapi masih ada batas antara 5 benua, tampaknya kali ini, sekte penusuk awan yang melintasi wilayah mereka dan merampas kapal udara dan bisnis sekte terbang. Yihe menjelaskan kepada Dave struktur seluruh alam manusia surgawi secara detail, yang membuat Dave merasa kaget. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti Master Domain di dunia surga dan manusia. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir, jika alam surga dan manusia begitu besar, jika benar-benar kacau dan tidak teratur, alam surga dan manusia pasti sudah lama dihancurkan. Tapi itu belum muncul dalam ratusan tahun, saya tidak tahu apakah yang disebut Master Domain 5 domain itu benar-benar ada. Apakah kamu tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh Master Domain ini? Dave sangat ingin tahu, keberadaan seperti apa bagi seseorang yang dapat mengendalikan benua di tempat seperti alam manusia surgawi. Yihe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihat atau mendengarnya. Sepertinya aku belum pernah mendengar ada orang yang melihat Master Domain, dan aku belum melihat Master Domain bergerak, tapi saya pikir itu harusnya di alam keabadian. Sekarang, alasan mengapa orang-orang ini tidak suka muncul untuk mengurus hal-hal mungkin karena mereka sedang menunggu untuk menerobos. Lagi pula, untuk menjadi abadi sejati, tidak ada masalah besar. Menerobos keabadian, Dave berpikir keras, dia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan itu pada level ini. Untuk sementara, semua orang di pesawat itu terdiam. Yulian melihat keluar jendela dengan kekhawatiran di matanya. Dia, yang biasa makan dan minum tanpa khawatir, sepertinya merasakan tekanan saat ini. Setelah sehari semalam terbang, pesawat akhirnya mendarat di sekte terbang. Saat ini, semua sekte terbang yang ditinggalkan sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kebanyakan dari mereka mengikuti tuan tanah ke benua wilayah timur. Trevor tetap di belakang sekte terbang, mengurus beberapa hal. Tuan Chen, saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Saya ingin membawa pesawat ini dan bergegas ke benua wilayah timur. Yulian berkata kepada Dave meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan bantuanku?
Dev bertanya pada Yulian. Bagaimanapun, sekte terbang adalah sekte komersial, dan murid-muridnya tidak terlalu kuat, jadi jika ada konflik, sekte terbang tidak memiliki keuntungan. Tidak perlu, sekte penusuk awan sama seperti kita, tidak banyak ahli yang kuat. Selain itu, sekte penusuk awan melintasi perbatasan untuk memprovokasi, jadi seharusnya tidak membawa banyak orang. Yulian menggelengkan kepalanya dan menolak bantuan Dev. Dia tahu bahwa Dev masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan perselisihan dengan sekte penusuk awan tidak seserius yang dibayangkan. Sebagai sekte bisnis, yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan, dan mereka tidak terlalu bekerja keras. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu dan beritahu aku kapan saja jika kamu membutuhkan bantuanku. Dev mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Yulian. Untuk Dev, slip giok transmisi suara sederhana ini dapat dengan mudah disempurnakan. Meskipun Dev juga ingin pergi ke benua wilayah timur untuk melihat seperti apa dan harta apa yang ada di sana, tetapi saat ini dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terima kasih, Tuan Chen. Yulian mengambil slip giok transmisi suara dan berterima kasih banyak padanya. Tapi tepat ketika Dev hendak membawa Yihe dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Iblis dan mengambilnya kembali dari tangan harimau, seorang murid dari sekte terbang bergegas mendekat. Tetua Si, Tuan Muda, ada yang salah, kata murid sekte Fei Tian dengan cemas. Ada apa? Yulian mengerutkan kening. Master sekte memimpin orang untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan, dan memasuki lautan tinta. Sudah 3 hari sejak aku tidak bisa menghubunginya. Ini adalah pesan dari saudara yang tinggal di belakang. Kata murid dari sekte terbang. Apa? Ayah saya telah memasuki lautan tinta. Wajah Yulian tiba-tiba panik. Anda harus tahu bahwa lautan tinta sangat aneh, dan orang sering menghilang, jadi Anda harus naik perahu roh untuk menyeberangi lautan tinta, dan Anda harus selalu berhati-hatilah. Sekarang Yulian tidak menyangka bahwa ayahnya akan dengan ceroboh mengejar ke lautan tinta untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan, dan dia tidak dapat menghubungi selama 3 hari, sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Yulian tiba-tiba merasa bingung. Dia hanya seorang tuan muda pada waktu biasa, dan dia tidak pernah mengambil tanggung jawab besar. Sekarang ayahnya hilang, tanggung jawab seluruh sekte terbang tiba-tiba jatuh padanya. Dev memandang Yulian seperti itu, dan berkata, Yulian, jangan khawatir, aku akan menemanimu ke benua wilayah timur. Tuan Chen, kamu. Yulian tahu bahwa Dev memiliki banyak hal yang harus dilakukan Kain Wall. Aku hanya ingin melihat harta apa yang ada di benua wilayah timur, dan mungkin akan ada beberapa petualangan. Kata Dev dengan sedikit senyum, dia mengatakan ini dengan sengaja, agar Yulian bisa merasa nyaman. Setelah selesai berbicara, Dev menatap Yihe dan berkata, Yihe, bawa yang lain kembali ke kota Kekaisaran Iblis, kamu harus memastikan keselamatan mereka, dan kamu harus menjaga sekte Kuali Giok untuk mencegah sekte Kuali Giok diserang. Ya. Sekarang kekuatan Yihe telah pulih, akan sangat mudah untuk merebut kembali kota Kekaisaran Iblis dan berurusan dengan Ben, si harimau biasa. Dan Zarko itu, selama Yihe melangkah maju untuk melindungi Kuali Giok, Zarko tidak akan pernah mau menyentuh Kuali Giok. Jadi sama saja apakah Dev kembali atau tidak, hanya saja busur Raja Dewa tidak dapat diambil kembali untuk waktu yang singkat. Tuan Chen, benua wilayah timur aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika kamu pergi, kamu harus berhati-hati. Yihe memberitahu Dev. Aku tahu, kamu harus berhati-hati terhadap Raja Li itu, dan mencegah kota Raja Mingli menyerang kota Kekaisaran Iblis, kata Dev. Yihe mengangguk, lalu bersiap untuk pergi dengan beberapa gadis. Dev, aku ingin pergi bersamamu. Saat ini, Kueni berbisik. Dia datang jauh-jauh dari ujung utara hanya untuk mengikuti Dev, sekarang setelah Dev meninggalkannya, dia merasa bosan. Nona Gao, tanah benua wilayah timur sangat berbahaya, dan saya tidak tahu tempat itu. Anda mungkin dalam bahaya jika mengikuti saya. Dev berkata dengan jujur. Aku tidak takut, karena aku memilih untuk mengikutimu, aku tidak takut akan bahaya. Jika kamu benar-benar terbunuh, maka aku akan mengikutimu dengan kematian. Mata Kueni penuh ketegasan, mengungkapkan cintanya pada Dev. Menatap mata Kueni, Dev tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, Ruby, Helena, dan Juliet semuanya ada di sana, dan mereka pasti ingin mengikutinya. Jika Kueni dibiarkan ikut dengannya, apa yang akan dilakukan orang lain?
Dev tidak bisa menyukai satu orang di atas yang lain, dan jika wanita ini mengikutinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Master, biarkan Sister Queenie mengikuti Anda, dan kami akan pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Bagaimanapun, Sister Queenie belum bercocok tanam dengan Anda harus membiarkan dia merasakan pentungan Anda. Atau dia yang sudah mengikutimu akan sia-sia. Helena melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata. Kata-kata Helena memang terbuka dan blak-blakan, yang langsung membuat Queenie tersipu. Dev juga sangat malu, terbatuk ringan dan berkata, "Oke, biarkan Nona Gao mengikutiku, kalian dan Yihei kembali ke kota Kekaisaran Iblis, jangan berlarian. Aku akan mencarimu setelah aku selesai menangani urusan benua wilayah timur." Ketiga wanita itu semua mengangguk, dan setelah cipika-cipiki dengan Dev, mereka mengikuti Yihei di jalan menuju kota Kekaisaran Iblis. Dan Yulian memimpin Dev dan Queenie, naik ke pesawat dan menuju benua wilayah timur. Saat ini, di dalam istana kota Kekaisaran Iblis, Ben sedang mengadakan perjamuan. Dan di atas perjamuan ada beberapa jenderal dari kota Kekaisaran Mingli, orang-orang ini datang untuk membantu Ben mengendalikan kota Yao Huang. Dikatakan sebagai saudara, tetapi sebenarnya memperlakukan Ben sebagai boneka, Xavier ingin membuat seluruh kota Raja Mingli mencaplok kota Yao Huang. Di samping Ben, dua wanita genit terus menuangkan anggur ke Ben. Kedua wanita ini juga diutus oleh Xavier, agar Ben melupakan Putri Yixia. Ben juga tidak sopan, di jamuan makan, dia bermain tangan dengan kedua wanita itu, tidak peduli dengan pandangan orang lain, sekarang dia adalah Kaisar Iblis, di seluruh kota Kaisar Iblis, dia yang paling berkuasa. Tepat ketika Ben tenggelam dalam kelembutan kedua wanita itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hembusan angin mulai menderu-deru. Mengapa langit tiba-tiba berubah? Kuben melihat keluar jendela, sedikit terkejut. Diiringi embusan angin, gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan masuk dari luar. Melihat sosok yang masuk, Ben mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di matanya. Namun saat sosok itu masuk ke aula, mata Ben tiba-tiba membelalak, dan ketakutan di matanya langsung meresap. Kaisar Iblis. Ben mendorong kedua wanita itu ke samping dan menatap Yihei dengan kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Yihei kembali. Di aula utama, para jenderal kota Raja Mingli itu semua terkejut saat melihat Yan Yihei, dan kemudian bangkit untuk waspada. Ben, bisakah kamu duduk di kursi di atas aula utama? Yihei berkata dengan ekspresi dingin. Kuben gemetar, dan buru-buru turun dari kursi. Jenderal Ben, Kaisar Iblis Yihei telah diracuni oleh kota Raja Mingli kita, dan telah lama kehilangan keahliannya. Apa yang kamu takutkan dari dia? Pada saat ini, seorang jenderal dari kota Raja Mingli berkata. Bersambung.